Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang berbahagia, pagi hari Jumat ini kita isi dengan tausiah yang biasanya Pak Arifin, beliau masih berhalangan. Kita isi subuh ini kaji lanjutan kita pada surah Al-Baqarah ayat 189. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqwa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Mereka bertanya, yas'alunaka, ya. Dia memakai fi'il mudhari', hum yas'alunaka asalnya, ya. Mereka bertanya, jadi pertanyaan ini akan berlanjut terus, ya, dan dimungkinkan sepanjang generasi kita. Apa pertanyaannya? Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, bulan sabit. Ya, bulan sabit. Jadi sepanjang waktu pertanyaan dan perbedaan itu selalu terjadi. Nah, melihat bulan sabit itu kan ada beberapa metode, ya. Ada yang berdasarkan ilmu hisab, tanpa melihat dengan mata kepala sudah diketahui bulan sabit itu sudah ada. Dan ada yang langsung dilihat dengan mata, itu pun dua pula bentuknya. Ada dengan mata telanjang, ya, yang seperti dipakai oleh saudara-saudara kita di paham tarekat, ya, terutama sekali di Satari, ya, itu guru-guru mereka itu melihat dengan cara guru-gurunya itu dan diikut oleh murid-muridnya. Dan ada yang dilihat melalui alat teropong yang sekarang sudah sangat canggih, ya, sangat canggih, dan bisa dilihat berapa derajat hilal itu ada di ufuk. Nah, Pak dan Ibu, seperti kita dengar setiap memasuki Ramadan dan setiap akan memasuki hari raya, nah, itu kan selalu ada pembicaraan ramai tentang hilal. Nah, Pak dan Ibu, tapi itu jangan heran karena dipakai dalam kalimat ini yas'alunaka, arti mereka sering akan bertanya dan akan berlanjut bertanya. Karena memakai fi'il mudhari'. Nah, jawab untuk pertanyaan itu kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ya. Bapak dan Ibu, jawablah atau katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu, mawaqit, jamak dari al-waqt, ya.
bagi manusia dan juga tanda-tanda bagi pelaksanaan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Ibadah haji, kalau kita tidak berhaji, itu tanda-tanda bagi kita kapan kita akan melaksanakan hari raya haji. Dan situ sering juga terjadi perbedaan. Dan yang menjadi seru itu adalah ketika di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah telah melaksanakan hari raya, kita di Indonesia belum melaksanakan hari raya. Seperti hari raya Idul Fitri kemarin, dulu orang Arab Saudi melaksanakan hari raya, ya, Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Sesudah itu besoknya kita baru menyusul hari raya. Pertanyaan pentingnya adalah, kok bisa dahulu Arab Saudi, Mekah dan Madinah itu hari raya daripada kita? Nah, itu pertanyaan. Kadang-kadang itu kan pertanyaan awam itu, bukan berdasarkan ilmu, ya, bukan ilmu. Jadi pertanyaan itu pun menggambarkan di mana akar pertanyaan itu, ya. Berdasarkan ilmu kah pertanyaan itu atau berdasarkan pikiran kita? Itu yang patut kita hindari. Nah, para ibu, selisih jam antara kita Indonesia dengan Arab Saudi 4 jam. Ya, 4 jam. Kita melihat hilal itu ketika perpindahan siang dan malam, itu menjelang maghrib. Maghrib sudah masuk bulan baru, ya. Baru. Berarti saat itulah kita melihat hilal. Sebelum datangnya maghrib kita sudah bisa melihat hilal. Kalau dengan alat yang canggih itu nampak itu bulan itu naik. Nampak. Setinggi apa di batas ufuk, ya. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan tadi kenapa? Ya, dahulu Arab Saudi, Mekah dan Madinah itu daripada kita. Nah, perbedaan 4 jam itu, ya, Bapak dan Ibu, ketika kita akan memasuki maghrib itu jam 18 atau setengah 7, ya, 7, ya. Mereka di Arab Saudi itu baru setelah selesai zuhur itu sekitar jam 14 lewat, ya, 14 akan masuki waktu asar. Jadi ketika kita melewati maghrib itu tidak nampak bulan itu sama kita. Tapi begitu kita bergeser melewati perawatan malam tadi itu 4 jam. Kalau 4 jam dari 18, 19, 20, 21. Jam 10 malam di Arab Saudi baru akan maghrib. Saat beda 4 jam itulah di Arab Saudi nampak bulan. Kita tidak nampak bulan. Nah, itu perbedaan. Dan itu sering terjadi dan sering menjadi pertanyaan-pertanyaan kita yang awam dalam ilmu hisab dan dalam ilmu ru'yat. Nah, tapi kalau tidak bisa sama sekali, atau mungkin kita di desa alat komunikasi tak ada, ya. Tapi kalau sekarang mana alat komunikasi yang tidak ada? Ada semua. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, tidak bisa nampak, fa'izarum ma'alaikum fakdurulah. Kalau tidak nampak sama sekali, tidak ada juga informasi, ya, maka ikutlah, fakdurulah. Ya, setidak-tidaknya ikut yang banyak, karena kita tidak tahu. Nah, itulah yang disebut dengan ahillah itu, karena dipakai yas'alunaka. Mereka akan senantiasa terus bertanya seperti itu, ya. Karena tingkat ilmu pengetahuan akan semakin berkembang, ya, dan kadang kita terlambat mengikuti ilmu itu. Pesan yang kedua dari ayat ini adalah, ya, laisal birru bi an ta'tul buyuta minaz zuhuriha walakinnal birra manittaqa, ya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Nah, ini pesan, ini tradisi nih, Bu. Bapak, ya. Kemarin kita uraikan ayat 188. Apa temanya yang menarik kemarin adalah soal memakan harta orang lain secara tidak halal dalam keadaan batil. Apa contohnya
praktek perilaku kita sebut kemarin soal pagang gadai. Pagang gadai itu ada sudah diambil, dikasih duit kepada orang yang menggadai, sawahnya diambil. Gadai itu sebetulnya bukan menghilangkan hak yang menggadai, tapi tetap dipelihara haknya, sifatnya hutang. Mungkin itu agunan itu ya, agak sawah itu mungkin agunan ya, semacam agunan lah ya. Nah itu agunan itu tidak menghilangkan, sama kita dengan bank, kita gadaikan sertifikat kita, bukan menghilangkan sertifikat kita ya. Bayar hutang, sertifikat kita kembali kepada kita ya. Nah tapi pada gadai seperti itu, nah itu yang berbeda pendapat ulama, tapi yang banyak ulama mengatakan yang sawah itu kalau tidak ada akad, kalau tidak waktunya dan juga persepakatan, dan hasil sawah itu bagi orang yang penerima gadai tadi itu dinyatakan sebagai haram. Dan ini menarik sebetulnya Bapak dan Ibu. Coba nanti pada Yan Fajri, guru kita, dia guru fikih yang menurut saya hebat gitu ya, hebat. Ya, masih muda tapi dia hebat ya. Ulama. Saya kira pantas beliau itu jadi ulama itu. Bapak dan Ibu, lalu ditanyakan itu ya. Ada persoalan itu sampai ke peradilan, dibawa ke hakim, itu dilarang, tidak akan selesai itu. Itu justru menambah pahala hakim itu, karena ini sesungguhnya tidak tahu. Yang paling tahu itu adalah orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai, itu yang paling tahu. Kalau diputusnya juga, andaikan hakim tersalah, ya, maka hakim itu yang mendapat pahala, yang berdusta ini yang menanggung dosa. Bapak dan Ibu. Nah, hakim tidak punya hak untuk membatalkan hak ya, si penggadai. Ya, walaupun diberikan kemenangan pada yang menerima gadai, yang berdusta. Ya. Nah, praktek itu di kampung kita masih sampai sekarang masih berlanjut itu ya, berlanjut. Ada yang gadai itu digadaikan ke si A. A ini menggadaikan pula kepada si B. B itu menggadaikan pula kepada C. Lah hilang sawah itu jadinya. Nanti body D itu tidak mau dia lagi. Ya, mau dia balikkan lagi. Lah hilang. Apa tadi katanya? Gadai menggadai itu tidak menghilangkan hak yang mangga. Itu ingat ya. Nah itu tanggunglah dosa itu ya. Itu nanti rentetan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, pada ayat 189 ini ada pula tradisi sebetulnya Bapak dan Ibu. Apa tradisinya? Soal kebaikan. Mereka zaman jahiliyah dulu ada menganggap baik, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Apa maksudnya itu? Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Ya. Ini tradisi zaman jahiliyah dan mungkin juga tradisi kita ada juga. Ya, ada juga. Ketika kita sudah berpergian, ndak kami paiku ada yang tinggal. Nam paralu ada tinggal. Gitu. Cepet pulang lu. Awak kapai jauh awak. Cepet pulang lu. Orang tua-tua dulu tuh pantangnya mana? Ya, berarti ada tradisi itu sama kita. Itu pantang mana balik pulang itu kan. Kamu masih perangai seperti itu tuh ada dia mau. Kalau lapai mbak anak kepenting kamu nak balik gitu. Kalau saya lihat dulu itu baliknya ndak boleh masuk di pintu tuh leh. Panjat tembok di belakang. Kan ada tuh. Kau tak siagai lah jadi pai kan. Nah, para ibu, itu tradisi-tradisi itu sebetulnya tidak berakar dari agama dan tidak berakar dari adat seperti itu. Perangai yang dibiasakan. Dan perangai itu tidak baik. Laisal birra itu tidak baik. Dan sebelumnya kita laisal birra an tuwallu wujuhakum. Tidaklah kebaikan ya yang hanya menghadapkan wajah ke pihak timur dan barat itu kiblat, tapi kebaikan itu
Walakinnal birra ya man amana billah, ialah beriman kepada Allah. Ujiannya pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan yang disebut kebaikan, atal mala ala hubbihi. Ujian keimanannya adalah memberikan harta yang disayanginya. Dan itu yang kebaikan. Nah, ini sudah bertambah pengetahuan kita tentang teori-teori kebaikan yang disebut oleh Al-Quran. Nah, di sini bukanlah kebaikan balik pulang itu ya, memasuki rumah dari belakang, manjat tembok ke belakang ya. Akan tetapi kebaikan itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Pentingnya. Kalau ya tinggal, kalau tidak perlu penting mana, anda mati, orang ini usah lah. Bolak-balik seperti itu. Kalau di pesawat kan susah itu. Nah, jadi naik pesawat gitu. Nah, para ibu, saya juga pernah mengalami itu. Saya pergi dengan Pak Rektor ke Universitas Insania di Kedah, ya, Malaysia. Saya bekerja sama ketika itu. Saya yang membawa perjanjian kerjasama itu, karena saya yang buatkan dan saya yang mengonsepkan, dan itu yang akan dipakai kerjasama. Sampai menjelang naik pesawat, waduh, itu betul yang tinggal. Balik pulang kan ada cerita tuh kan, nah jadi baik dah kan. Nah, para ibu, ayo udahlah. Akhirnya saya tekad pergi terus, tidak ada pikirkan itu lagi. Tapi saya terpaksa bekerja, Pak. Di pesawat saya bekerja, di atas mobil dari Kuala Lumpur ke Kedah itu saya bekerja. Pas sampai di Kedah itu, kerjasama yang baru itu selesai. Saya buat. Di atas mobil aja saya buat. Nah, itu kalau kita punya tekad dan niat yang baik. Ya, Pak dan Ibu, jadi ketakwaan kita, itu kan takut kepada Allah. Allah itu yang menentukan. Allah itu yang memberi kemampuan. Allah itu yang memberi ingat kita. Ya. Allah itu yang memberi kita akal. Allah kita yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pesannya para ibu. Jadi kapai mungkin filosofinya barangkali ya. Jadi kalau kapai kau jalan, sapiru tasihu, berjalanlah supaya sehat. Ayo kami lah dulu ya. Kami lah. Kok nempati di bawah kau ya letakkan di tampeknya sehingga dapat dibawa apa yang patut dibawa. Itu pesannya sebetulnya itu. Bukan prakteknya buruk itu yang pesannya. Bukan harus memanjat dinding dari belakang. Nah, ini memperbaiki tradisi-tradisi lama yang tidak berakar pada agama dan adat yang berfungsi sebagai akhlakul karimah. Nah, pesan ketiga wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Nah, kalau kita serahkan kepada Allah semuanya tadi, tidak ada kekuatan lain, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. La haula wala quwata. Serahkan aja kepada Allah. Tidak usah kemana-mana. Dan prinsip kita dan sikap kita seperti itu, karakter kita menyerah kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Karena itu kita akan berjalan itu dibaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Karena itu disuruh di rumah akan selamat dan kita jalan akan selamat insyaallah ya. Nah, Bapak dan Ibu, beruntunglah orang yang menyerahkan diri hanya kekuatan Allah. Nah, pengalaman saya tadi itu sebetulnya saya sudah menyerah. Nah, mungkin saya jemput, ya kan? Mungkin saya jemput, saya serah kepada Allah. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang punya memberi kita berpikir. Nah, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itulah keuntungannya. Orang yang menyerah kepada Allah, tidak ada pamrih, ya, tidak ada unek-unek lain. Serahkan diri kepada Allah dan bekerja dan tunaikan tujuan kita dalam perjalanan dengan baik, akan beruntung. Nah, tuflihun. Nah, beruntung ini beda dengan laba ya. Dengan laba. Ada dua itu, ada beruntung, ada berlaba. Kalau laba ini biasanya angka-angka ya, angka-angka. Nah, itu cepat habisnya. Tapi kalau beruntung ini tidak, sepanjang waktu nilai ya akan berharga di dalam
hidup kita. Nah, secara janji Allah pun orang yang bertakwa apa untungnya? Ya. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Itu keuntungannya. Arduha samawati wal ard. Yang surga itu dibentang seluas langit dan bumi. Seperti apa? Itu kita tidak tahu. Itu untungnya orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi pesannya Bapak Ibu, biasakan apapun dalam pekerjaan kita dan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, serahkan kepada Allah, dan kita bekerja semampu kita dan sampaikan tujuan kita, karena tujuan itu yang baik. Karena menyerah kepada Allah itu kita akan beruntung. Mari kita tetap menyerahkan diri kepada Allah para ibu, beribadah dan menunaikan kewajiban hidup kita. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.